Iya. Jadi harus selalu mengadmit. Saya tidak tahu ini harus begini sejak berapa lama waktu yang lalu, harus ada waiting room on. Saya ingin mematikan kok tidak mau. Saya tidak dimatikan waiting roomnya itu supaya nggak usah harus mengizinkan. Tapi ya dari sisi sopan santun memang Anda masuk ruang harus minta izin ya. Jadi kalau saya harus kelaklik-kelaklik, saya harus konsentrasi lihat partisipannya ada yang mau untuk pintu apa tidak. Mungkin Anda terlempar keluar karena satu hal, jaringannya kurang bagus, harus izin masuk lagi. Ya, tapi itu lah. Atau mungkin yang ngatur UNJ ataukah dari Zoom-nya, saya belum tahu. Baik, kembali ke tadi. Nah, ternyata pembahasannya dalam pembahasan sifat ini agak fisika atom atau kimia gitu ya. Kalau konduktor itu dipanasi, itu yang masalah adalah atomnya menjadi bergetar. Ya, ibaratnya itu, bayangkannya ada seperti seperti tata surya itu, pusatnya ada inti atom dikelilingi oleh planet-planet berupa elektron-elektron gitu. Elektron yang paling luar itu ya biasanya mudah mudah pindah. Katanya dengan inti kan makin paling jauh ya, dia paling mudah pindah. Kalau semikonduktor itu, kalau dikasih panas, dia atom yang di agak tengah, dia akan loncat ke pinggir, kira-kira gitu. Sehingga lebih mudah pindah. Tapi kalau yang konduktor memang di pinggir itu ada yang memang sudah siap pindah gitu. Konduktor itu. Tapi kita dipanaskan, dia tidak lancar pindahnya, tapi yang bergetar adalah atomnya. Intinya ikut getar gitu. Jadi kalau dia mau pindah, mungkin kita tabrak yang sebelahnya. Gitu. Jadi ditambah, berkurang lancaran pindahnya. Tapi kalau yang semikonduktor itu digambarkan dia akan pindah dulu ke bagian yang aktif, lalu mudah pindah sebelum bergetar apa namanya atomnya secara keseluruhan. Jadi makanya beda sifatnya ya. Kalau konduktor dipanasi jadi kurang lancar, tapi kalau semikonduktor tambah lancar gitu. Ini nanti membahas itu kita dengan semikonduktor. Nah, dalam elektronika itu yang dibahas memang mulai dari sini, bukan dari konduktor, isolator, eh, resistor atau mungkin kapasitor, induktor, enggak. Karena kalau kapasitor, induktor, isolator dan sebagainya itu di teman-teman listrik secara umum atau elektro itu elektrik ya, bukan elektronik itu sebenarnya sudah dibahas. Termasuk fisika elektrik sudah dibahas. Tapi mulai semikonduktor lah elektronika itu dimulai sebenarnya begitu. Tentu nanti ada campur ya, tidak hanya elektronika semikonduktor tok, tidak ada resistornya, nggak ada kapasitor tentu ada. Tapi mulainya disebut elektronik itu dari startnya dari adanya bahasan tentang semikonduktor itu. Ini maka perlu tahu nanti awalnya dari diode, transistor, dan seterusnya. Itu untuk mengawali dari sana. Nah, kira-kira kalau dari sisi apa namanya pola penilaian saya untuk kuliah nanti mirip seperti yang di fisika saja. Saya ada apa masih ingat ada keaktifan di kelas 10% nilainya. Kemudian ada tugas atau kuis 20%, ada UTS, ujian tengah semester atau mid 30%, dan ujian akhir 40%. Gitu. 40% dari biasanya memang bahannya semuanya, dari awal sampai akhir. Gitu. Kalau keaktifan ya hanya supaya memaksa, tanda petik ya, memaksa Anda aktif di kelas, gitu, karena itu bagus untuk suasana kelas. Anda akan minim ngantuk kalau memang kepingin bertanya. Kalau tidak ingin bertanya, sudah siap-siap tutup kamera, tablet tiduran, nah itu bisa kantuk-kantuk apalagi banyak kok sulit ya udahlah dengerin sama saya nggak paham-paham udah tidur aja tapi kalau mau tanya kan tanya ada nilainya kok ada harapan ya gitu. Mau tanya juga beramal karena bisa membantu teman yang biasanya malu bertanya. Indonesia itu rata-rata malu bertanya karena bukan kebiasaan ya di kelas kita itu bertanya itu bukan kebiasaan. Di Amerika atau di tempat lain setahu saya itu memang semacam sudah menjadi kebiasaan mereka atau kurikulum mereka bahwa bertanya di kelas itu ada nilainya. Saya ngalami ketika belajar bahasa Inggris di UGM waktu itu yang ngajar bule-bule gitu. Kalau mereka menyampaikan nilai hasil belajar itu tidak seperti di kita seringkali dibagi rapot atau mungkin ditempelkan di kalau kursus tempelkan aja di papan pengumuman itu enggak. Nilai itu diberikan satu-satu. Anda silahkan masuk ke ruangan, dosen, guru-gurunya dosennya ada di dalam, dikasihkan ini nilaimu. Mau tanya, mau protes, silahkan sekarang ditunggu. Ditantang gitu. Udah ada, ini ada masukan. Nah, saya dapat waktu itu, saya disuruh nanya, saya nanya, ada masukan. Ini Anda sudah cukup bagus, tapi tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena Anda jarang bertanya di kelas. Kaget juga saya. Loh, saya juga dosen, saya pikir gitu. Tapi jadi penilaian tuh itu. Iya, ini penting. Gitu, kata mereka. Jadi, oh, bagus juga saya pikir. Jadi kalau bertanya itu kan biasanya sedikit banyak sudah sedikit tahu gitu ya.
Kalau nggak tahu sama sekali mau nanya biasanya malu. Saya nggak tahu kan penasaran gitu. Wah, nekat nanya, kayaknya kok gini, bener apa enggak sih? Kok aneh ya? Atau kita kepo, apa sih dari mana sih ya gitu. Jadi asik, kuliah jadi menarik, ada timbal balik gitu ya. Ada terangan, kadang-kadang agak dibantah-bantah dikit, ada gimana, ada sedikit curhat. Nah, masalah lah, ada suasana itu menarik. Jadi kuliah tidak hanya pasif, tapi aktifnya karena memang dipancing, dipaksa, terserah, tapi ada interaksi. Nah, seperti saya sampaikan di kuliah yang fisika itu, kalau bisa Anda baca dulu sehingga nanti bisa nanya. Kalau belum baca sama sekali, belum pernah dengar, itu agak sulit nanya ya. Itu malu, jangan-jangan kelirunya jauh. Kita tanya dikit-dikit, kita baca dikit-dikit kan, oh kok jadinya begitu Pak? Saya tadi pahami begini loh. Saya baca buku ini, nah, kayak gitu. Nah, sebagainya nanti bisa jadi asik gitu kuliah itu. Tidak sekedar hanya pasif mendengarkan atau melihat saja. Eh, Tadi tentang apa namanya keaktifan di kelas itu begitu kira-kira latar belakangnya supaya supaya kita bisa optimal itu ya. Ada kuis, ada tugas dan sebagainya itu. Jadi polanya insya Allah sama. Kemudian essay juga biasanya saya tidak pernah buat soal pilihan. Soal pilihan itu memang koreksinya mudah gitu. Tapi buat soalnya sulit gitu ya. Sebenarnya yang bagus itu sulit karena harus divalidasi dan sebagainya gitu. Tapi juga ada yang tidak menguasai pun asal milih kan juga ada nilainya. Saya kurang suka itu. Saya ingin kelihatan kalau memang nggak tahu ya kelihatan gitu. Nggak ada isinya atau isinya nggak karu-karuan itu kelihatannya nggak paham gitu. Ketahuan langsung. Tapi juga sekaligus latihan Anda nulis harus jelas. Karena saya tidak ingin biasanya pakai komputer tapi pakai tulis tangan. Itu tulis tangannya yang standar. Nggak harus bagus-bagus amat tapi yang jelas lah gitu. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu ruwet gitu. Anda kan bukan dokter. Dokter itu kadang-kadang dibuat ruwet kan sengaja ya. Supaya tidak mudah dilihat resepnya gitu. Itu dengan modal sekarang jadi kelihatan gitu. Saya masuk ke apotek, resep yang nggak koron tadi kan dibuat apa tanda terima apa namanya kwitansi. Kwitansi diketik gitu, namanya obatnya ini, oh jelas, jelas sekali gitu. Namanya apa, harganya berapa, jadi jelas gitu. Oh, jadi kan dulu awalnya mau dibuat supaya tidak jelas gitu kan. Tapi yang sudah latihan dari itu ya bisa tetap bisa baca. Gitu ya. Singkat-singkat, agak diseret-seret nulisnya gitu sehingga kurang jelas. Itulah tentang silabusnya. Nah, mungkin saya berikan sekarang sekilas ya. Meskipun tidak persis, saya sedikit kurang pas, saya akan modifikasi. Oke, saya share screen dulu. Yang akan kita berikan. Sebentar. Saya minimize dulu. Ini aja, langsung sini. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mbak. Jadi yang pertama ini bahas tentang semikonduktor. Kemudian nanti diode. Nah, tapi saya kurang sepakat dengan ini karena ini teori komponen masing-masing, kemudian baru nanti aplikasinya di belakang gitu. Saya akan cenderung begini. Diode apa gambarannya, kemudian nanti pembahasan aplikasinya nanti ikut di sini gitu. Oh iya. Ya, ada FET atau mungkin transistor dulu, nanti kemudian aplikasinya seperti apa. Jadi saling melengkapi. Karena kadang-kadang kita menjelaskan teori tok itu susah paham, tapi kalau ada aplikasinya sekaligus bisa menyinggung atau menekankan, menggarisbawahi teorinya. Itu bisa bolak-balik, itu bisa menguatkan teorinya juga. Ini menurut hemat saya, tapi apakah berhasil lah kita lihat. Karena ini agak berbeda-beda kan ala komponen ini. Langsung pindah-pindah nanti diudah nanti lupa lagi sudah agak lama itu khawatir saya gitu. Kalau sudah menguasai sih tidak masalah tukar-tukar, tapi kalau belum atau masih baru pemula itu akan masalah gitu. Lebih baik kalau apa namanya lebih dekat gitu ya antara teori dengan aplikasinya gitu, harapan saya begitu. Jadi mungkin akan bisa modifikasi ini. Ini ada di web ya, tapi saya modifikasi aja. Itu kalau model di sini juga ada tentang penilaian tapi nggak berbeda juga. Oh, sini kuis tugas saya di sana jadiin satu ya. IPS-nya jadi 30, jadi 40, lalu 10 sendiri ada untuk keaktifan di kelas. Kalau bukunya nanti saya akan pakai ini Pak bukunya. Bukunya sebenarnya bebas ya. Bebas artinya banyak pilihan, maksud saya bukan bebas sama sekali. Banyak pilihan, saya stop dulu. Saya akan pakai punyanya Pak Dekan aja, Prof. Herman aja. Dulu ketika beliau masih ngajar elektronika, dia pernah nulis buku, nah, mungkin itu bisa dipakai. Coba nanti kita share di grup saja ya, di grup
hanya PDF. Jadi bukunya dipotong kecil-kecil beberapa satu bab gitu. Hasilnya dari satu buku, tapi yang di-share di media di internet itu satu bab. Ya ada kelebihan kekurangannya. Jadi agak banyak file jadinya kelihatannya, tapi sebenarnya itu satu buku. Itu apalagi? Nah, silabinya ada atau kontrak kuliahnya, ada gambaran buku pokoknya. Buku sih banyak ya. Saya kira tolong Anda dibiasakan belajar sendiri buku-buku yang agak beda-beda gitu. Jangan terlalu alergi gitu. Bahwa buku itu tidak harus bukunya dosennya gitu. Ada buku yang mungkin lebih bagus yang di luar sana gitu. Atau mungkin belajar juga bahan kuliah dari kampus lain yang ada YouTube-nya misalnya gitu. Bahasanya mungkin kurang dosen tua itu kadang-kadang apa namanya buat YouTube dan sebagainya mungkin kesulitan ya. Malah sulit buat YouTube yang mending langsung ajar gitu. Buat YouTube kan perlu perlu keterampilan tersendiri. Mungkin Anda yang lebih muda-muda akan lebih terampil, saya agak kesulitan. Kameranya lah, ininya lah, ngeditnya gitu agak sulit. Desain muda-muda lebih lebih lincah gitu ya. Jadi sementara saya mungkin banyak yang konvensional gitu, pakai Zoom, pakai PowerPoint gitu ya. Tambahan-tambahan mungkin ya minta maaf belum belum bisa, nanti ada proyek khusus untuk buatan baru kita buatkan. Tapi karena mungkin beban ngajar dan manajemen yang cukup banyak nggak sempat bikin begitu. Biasanya lebih bagus sih kalau bisa begitu ya, ada banyak variasi gitu. Tapi Anda bisa pakai variasi dari dosen lain di kampus lain, silakan. Itu bisa untuk bahan diskusi. Sekaligus untuk evaluasi barangkali ada yang salah dan sebagainya. Mungkin saja kan gitu. Kadang-kadang kita merasa sudah ngajar bertahun-tahun itu paling benar gitu. Padahal mungkin kan tidak ya. Banyak yang di luar sana yang lebih bagus, lebih benar dan sebagainya. Itu bisa untuk banding, bisa untuk evaluasi, tidak masalah. Jadi silakan jangan takut untuk belajar itu, mumpung kita ya misalnya mumpung ya, mumpung kita pandemi, kita nggak banyak keluar tapi tetap dapat yang positif gitu. Jangan yang enggak, yang iya saja masih banyak kan gitu. Kalau dicari di internet sumber-sumber belajar yang macam-macam itu banyak yang bagus-bagus. Yang bisa bahasa Inggris, sumber-sumber dari bahasa Inggris atau kuliah-kuliah dari kampus luar yang bahasa Inggris itu banyak yang bagus-bagus betul gitu. Dia niat banget yang buatnya gitu misalnya gitu ya. Di lab dengan eksperimen yang agak tanda petik ekstrim keaneh-aneh itu bagus. Atau ada yang membuat simulasi dengan software-software tertentu yang sangat bagus, itu ada juga. Jadi kadang-kadang perlu effort, perlu usaha tinggi. Biasanya teman-teman mau kalau di Indonesia itu kalau ada proyek membuatnya, karena perlu waktu khusus, tambahannya, nggak ada hasilnya, kita berat untuk buat sendiri gitu. Desain-desain atau guru-guru yang dulu memang kreatif ya luar biasa. Saya sampai merasa hormat betul sama ayah saya karena dulu dia memang guru, dan karena dia di sekolah agama di Sanawiyah Madrasah itu sangat terbatas fasilitas lab. Dia bikin sendiri, banyak alat-alat itu bikin sendiri. Wah, saya salut itu. Hanya apa ya, tangannya hidup gitu. Dibuat itu dibuat praktek ya bagus gitu. Alat-alat yang dulu tidak punya, belakangan beliau ketika sudah jadi kepala sekolah baru dapat bantuan alat-alat, tapi sebelumnya dia sudah bikin sendiri. Kadang-kadang kadang diledekin, oh sudah bikin apa? Wah, saya tidak bisa. Misalnya tangan saya tidak cukup terampil untuk, jadi seperti prakarya gitu ya kalau dari istilah zaman dulu ya. Kerajinan itu memang dari ilmu belajar, ilmu mengajar dan kerajiannya digabungkan jadi alat-alat media belajar yang sangat sederhana tapi bagus gitu, benar gitu ya, mewakili konsep-konsep itu. Nah, perlu keterampilan ya, dan memang diakui di antara beliau dan saudara-saudaranya hanya ayah saya yang bisa begitu. Saudara-saudara yang lain juga guru ya enggak gitu. Ini mungkin keterampilan tersendiri, tidak tidak semua orang bisa. Kalau Anda bisa itu, kalau tanda petik dijual bisa juga itu ya, jadi bisnis tersendiri, bisa menjual media-media pembelajaran. Jadi saya terus terang tidak cukup itu, maka mohon maaf, Anda harus belajar ke yang lain. Saya tidak membahas belajar hanya sama saya, enggak begitu ya. Silahkan kemana saja boleh. Itu tambahan atau sumber belajarnya. Baik, ada lagi pertanyaan kah untuk sebelum masuk ke materi kuliahnya tentang tadi seputar kontrak, tentang bahannya, silabinya maupun sumber untuk belajarnya, bukunya. Mungkin sambil saya share aja di grup sebentar. Silakan kalau ada yang bertanya silakan. Ini kalau nanti saya lupa juga nanti. Ini grupnya namanya apa? Yang fisika dan analog ini ya. Baik, saya siapkan dulu, saya share di sini dokumennya. Ada pertanyaan silakan sambil saya share ini. Pak, nanti itu simulasinya pakai software-software kayak Protes gitu nggak, Pak?
Hmm, jangan, tidak hanya simulasi Mas, itu mungkin praktikumnya pakai itu Mas. Oh ya. Kalau simulasi ya mungkin ya, tapi praktikumnya sendiri kan sementara pakai begitu. Kecuali kalau bisa praktikum luring kan gitu. Itu tidak memuaskan, terutama yang dari SMA yang belum pernah belajar itu tentu agak ribet. Mana osiloskop, mana function generator, gimana cara makainya, ada multimeter, gimana kasus-kasusnya, kita jadi tidak tahu gitu. Tapi ya gimana ya, agak susah juga kita sampai diizinkan gitu. Kalau kita nanti memaksa Anda masuk, tapi ada apa-apa yang kena ya kita juga gitu. Karena secara aturan rektor belum boleh gitu. Kalau hanya untuk 1-2 orang untuk tugas-tugas tertentu masih boleh. Bila perkuliahan masih belum boleh kayaknya. Ya mudah-mudahan nanti kalau ini mau nurun apa namanya PPKM-nya jadi levelnya nurun. Sekarang kan masih tinggi di Jogja, masih level 4 setahu saya. Level 3, level 2 mudah-mudahan bisa mulai. Paling tidak yang daerah-daerahnya dekat Jogja dulu untuk coba mulai, kalau bisa nanti diatur supaya tidak merepotkan, kita buat separuh-separuh kira-kira mungkin desain awalnya separuh-separuh, mungkin 2 bulan awal yang nomor ganjil misalkan, nanti 2 bulan berikutnya yang nomor genap, supaya tidak usah saling ketemu. Kalau saling ketemu nanti juga rame lagi kan gitu, atau kosnya harus panjang, di kosnya supaya 2 bulan saja, yang satunya kosnya 2 bulan yang akhir gitu, jadi tidak terlalu harus kos 4 bulan tapi ke kampusnya cuma 2 bulan kan, jadi rugi kan gitu menurut saya ya. Ini saya kira salah satu alternatifnya seperti itu yang sempat didiskusikan di antara para pengurus gitu. Tapi ini masih menunggu visinya, karena dulu ketika ya itu saya sampaikan, barangkali kita memang berharap betul teman-teman punya keterampilan yang tinggi sehingga praktek harus banyak. Tapi dengan jawaban ya, ya kalau praktikumnya banyak lalu sakit meninggal itu ya keterampilannya nggak berguna lagi karena udah meninggal kan. Jadi ini ya, waduh, oh sadis ya, memang begitu kan, banyak juga yang kena. Jadi saya sudah kena loh ya, saya sudah kena COVID saya. Dan itu sudah vaksin 2 kali juga gitu, tapi kena juga. Nggak tahu apa vaksinnya yang salah, apa saya yang salah. Dan nggak cuma saya, banyak juga teman-teman dosen yang kena juga setelah vaksin 2 kali. Jadi ya hati-hati. Alhamdulillah enggak sampai parah ya. Ya saya rasakan seperti flu saja gitu. Tapi agak berat kok nggak sembuh-sembuh gitu. Nah dicek positif. Keluarga kena juga gitu ya. Aduh, ini nih kondisi. Tapi setelah kena ya kayaknya sih saya melihat eh, kalau sudah kena itu lebih 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 tahan dibanding yang kena sudah vaksin gitu. Vaksinnya lebih ampuh karena bukan virus yang dilemahkan, ini virus beneran masuk gitu. Dan tubuhnya bisa melewati itu ya, dia punya antibodi yang sudah cukup ya. Itu. Ada yang sudah kena juga COVID di antara Anda? Yang sudah kena coba tunjuk jari. Apa angkat tangan? Belum ada? Ya, alhamdulillah kalau belum ya. Kalau sudah, ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Oh, ada sudah angkat tangan tadi. Sudah ada 2 orang. Arik ya, sama siapa? Tadi angkat tangan. Sudah pernah kena. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sebelum masuk ke materi. Oke. Sambil minum ya, tidak apa ya. Karena ini kan di rumah, jadi boleh. Kalau di kelas biasanya tidak boleh. Pak, mungkin saya Pak izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Ini juga masalah personal sih, Pak. Kan ya kemarin juga ada kasus korsleting, itu teh kenapa ya, Pak? Kayak ada lonjakan daya atau bagaimana ya, Pak? Korsleting listrik kayak gitu, Pak. Oke. Dengar nggak? Oke. Konsleting itu aslinya adalah arus lebih. Jadi mestinya dia dilewati arus ampere, misalnya itu sampai lebih, sampai sangat besar gitu. Itu biasanya merusak. Nah, supaya tidak terjadi, seharusnya ada pengaman. Tidak tahu istilahnya apa dalam bahasa Indonesia resmi. Kalau bahasa Jawa itu harusnya di rumah itu ada pengamannya sehingga orang bilang jeglek, anjlok. Kalau yang bahasa Indonesia ada yang tahu namanya apa ini? Sekring. Mungkin sebelum sekring atau yang otomatis itu namanya apa? MCB. Sekring kan putus ya? Meteran itu, Pak. Ya, di meteran itu ada yang MCB, Pak. MCB ya, MCB. Itu namanya apa? MCB-nya ngapain? Jatuh gitu. Jepret. Bahasa Indonesia loh, bahasa Indonesia. Saya minta bahasa Indonesia. Ya mungkin belum pernah ada di SMK, mungkin lebih. Hah? Namanya apa? Aduh, Jawa. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris namanya kalau misalnya trip ya masalah namanya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia apa sih? Ketika guru menjelaskan itu apa? Namanya apa biasanya? Teman-teman SMK mungkin juga. Hah? Boleh kan? Dulu bisa Jawa, Mas.
bahasa Indonesia ada itu kata-kata gitu. Kalau luar Jawa apa namanya? Itu beda lagi kan? Ya, bahasa Indonesia, bahasa resmi di sekolah itu apa sih? Kalau teman-teman di kampus pakai bahasa Inggris gitu. Harus pendek. Ya harus pendek kan sebabnya, tapi kemudian MCB-nya itu ngapain gitu loh. MCB-nya ngapain itu namanya? Konslet, Pak. Ya itu kan sebabnya. Konsep terus kemudian jeglek kan gitu Mas. Nah, jegleknya itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia-nya. Oh, jegleknya. Jegleknya itu loh. MCB-nya turun, Pak. Hah? MCB-nya turun. Kedawan nih. Ada dua kata. Oke, udah. Kembali tadi. Jadi konsep itu sebenarnya harus berlebih. Nah, sebelum terjadi harusnya itu MCB-nya straight atau ada pengamannya yang akan memutus hubungan. Kalau sekring kan lesnya putus, kalau putus harus diganti. Kalau itu kan hanya turun secara magnetik baru di on kan lagi bisa gitu. Nah, konslet itu biasanya karena berlebih. Nah, berlebih itu bisa merusak. Ya, merusak. Bisa membuat kebakaran dan sebagainya. Tapi kebakaran di tempat-tempat yang kita sering dengar itu seringkali bukan semata-mata kebakaran. Bisa jadi karena malah kurang nyambung gitu. Karena biasanya sudah ada pengamannya biasanya ya. Kalau ada pengamannya biasanya sebelum berlebihan kemana-mana sudah putus dulu itu. Atau MCB-nya tadi jeglek atau sekernya putus. Tapi kan tidak ada cerita itu kan aneh gitu. Kalau tidak ada itu berarti kan bukan karena itu. Tapi bukan karena kurang nyambung. Kalau kurang nyambung itu juga panas tuh Mas. Anda pernah nggak? Anda memasukkan steker atau cek itu ke dalam stop kontak itu tapi kurang nyambung. Itu bisa bau plastik terbakar atau karet terbakar itu. Kalau di situ ada bahan yang mudah terbakar, kebakaran lah. Dan tidak ada tanda-tanda MCB jadi tidak ada, karena tidak ada tambahan arus itu tidak ada gitu. Nah, itu kan bisa bahaya juga gitu. Jadi kalau kurang nyambung juga harus diperbaiki. Makanya ada ada stop kontak yang ada T-nya banyak itu ada risiko kurang nyambung gitu. Maka dihindari. Gitu. Kalau sampai numpuk-numpuk ya, cabangan percabangan yang tidak standar itu bahaya. Biar di antara ceknya dengan stop kontaknya harus pas, jangan goyang, jangan kurang nyambung, itu juga timbul masalah baru. Nah, tapi kalau konslet itu harus berlebih, seharusnya 1 ampere kok lebih, nah itu panas, rusak. Sebelum terjadi biasanya ada pengamannya. Nah, pertanyaan tadi arahnya kemana, Mas? Tapi siapa jawabannya? Ginta. Saya ya, Mas Rizky, gimana? Pertanyaannya apanya? Kalau saya kayaknya kemarin itu kayak lebih ke penggunaan barang elektroniknya Pak, kayaknya kebanyakan gitu. Iya langsung dibacut, langsung kayak bersuara kayak gitu kan, langsung mati ya semuanya. Oh, mati. Semuanya mati. Langsung mati, wes. Oh, ya kalau mati biasanya konslet. Ada yang hubung singkat, ada yang harus berlebih sehingga kan kita punya langganan misalkan 500 watt di rumah. Kalau kita 220 volt, maka kira-kira arus yang masuk ke kita itu kan bisa dihitung ya. 500 dibagi 220. Ya, katakanlah 2 ampere katakanlah mudahnya ya. 2 ampere atau 2,5 ampere misalnya gitu. Nah, kalau sampai alat yang kita pasang listrik itu banyak, melampaui itu dia akan putus. Karena Anda sudah sesuai dengan apa itu namanya jatahnya 500 watt, kalau bisa mesti dia putus. Kalau tidak pengen rugi. Itu bukan bicara keamanan, tapi bicara rugi gitu ya. Rugi. Nah, yang lain kalau sampai ada konflik tadi, itu kan juga harusnya besar sekali. Jauh di atas 500 jadinya gitu. Maka itu juga berbahaya, selain merugikan itu berbahaya. Maka harus diputuskan secara otomatis gitu. Makanya itu ada pengamannya, ada anjlok, ada putus sekring dan sebagainya, itu ada beberapa lapis pengamannya. Paling tidak 2 itu kalau di MCB sama apa tadi namanya sekring. Sekring itu kalau putus harus ganti. Kalau MCB kan hanya di on kan lagi masih bisa. Dan dia magnetik sifatnya ya. Jadi hanya seperti sakarnya lepas sendiri tapi bisa disambung lagi gitu. Jadi kalau sekring putus ya harus pasang sekring baru atau beli sekring baru pasang. Di alat-alat kita yang penting biasanya di tiap alat itu sudah ada sekringnya, sudah ada pengamannya sendiri. Ya, di alatnya itu sendiri, bukan di rumah ya. Itu juga ada. Di pabrik tentu berlapis-lapis lagi gitu. Karena kasetnya lebih besar maka harus dibagi dengan rupa per 500 watt, per 1000 watt nanti diatur kalau di pabrik-pabrik atau di instalasi bisa diatur dengan rupa supaya tidak konslet satu ruangan, satu kantor mati. Ya ruangan itu saja yang mati, atau lab itu saja yang mati, jangan semuanya.
yang salahnya di lab itu, jangan semuanya ikut menanggung kan gitu misalnya. Itu diatur ada manajemennya kalau saya kira itu teman-teman listrik atau ada aturan sendiri. Yang begitu itu memang diamankan, mati itu diamankan, bukan kok jadi mati ya, memang itu diamankan, kalau tidak malah merusak ya. Itu pilihannya memang dipaksa dimatikan supaya dievaluasi, copot dulu, dinyalakan lagi. Jadi kalau tidak ada diubah, cuma dinyalakan lagi MCB-nya tetap nanti mati lagi gitu. Kalau begitu harus dievaluasi, dicopot-copot dulu, dinyalakan, lalu dipasang satu persatu. Mana yang bikin konsep itu yang mana, baru ketahuan nanti gitu. Gitu saya kira, Mas Rizky tadi ya. Oke, yang lain? Saya kan ada pengalaman yang lain tentang elektronika yang mungkin bisa di-share di sini, boleh? Ada? Bintang, mau bertanya? Tanya on. Enggak, saya cuma mau nanggapin kalau misalnya kita pasang MCB itu harus ada pemilihan kabelnya juga, Pak. Oh iya. Kalau setiap kabel itu kan harus pengantarnya beda-beda. Misal MCB-nya 10 ampere, nanti kita pasang kabel 5 ampere, nanti kabelnya cuma kebakar, MCB-nya nggak nge-trip down. Betul ya. Ini sudah teknis begitu ya. Jadi memang segala sesuatu ada ukuran-ukurannya ya. Jadi ada batas-batasnya gitu. Kabel juga untuk kita masang laptop komputer misalnya dengan sekian watt, kabelnya terlalu kecil ya panas juga risiko tadi kebakar kabelnya dan sebagainya atau stop kontaknya itu juga nggak bagus. Jadi segala sesuatu ada ukurannya dan perlu diilmui lah gitu ya istilahnya gitu ya. Kadang-kadang memang ada toleransi, kadang-kadang sudah melampaui dan merusak. Nah, itu tolong harus tahu juga. Dan itu orang-orang listrik ya seputar listrik meskipun tidak kita pelajari, itu repotnya harus dipelajari sendiri. Dianggap tahu di masyarakat gitu ya. Misalkan yang agak kecil tapi kadang-kadang lucu itu gini. Di stop kontak itu kan ada 2 lubang ya. Pertanyaannya, apakah 2 lubang itu sama-sama berbahaya kalau dipegang salah satunya gitu? Atau hanya salah satu yang berbahaya atau dua-duanya berbahaya kalau dipegang? Salah satu, Mbak. Ya. Salah satunya 0 ya, tidak berbahaya. Pertanyaannya, pernah nyoba pegang yang 0 itu? Pernah. Oh, syukurlah. Karena banyak yang nggak berani soalnya. Saya di praktikum itu, ayo nih pegang. Kok pegang Pak? Enggak nyetrum ini. Yang bener Pak, pegang itu dengan harus saya paksa pegang gitu. Karena ya enggak, ini kan perlu tahu gitu, supaya enggak kagetan, gumunan gitu ya. Kita orang listrik masa enggak tahu ya harus tahu gitu. Ini sehari-hari. Ada tes pen ya, tahu gimana caranya dan sebagainya supaya tidak, karena di harapan pada kita seolah tahu semua tentang listrik, tentang elektronika, padahal ya enggak juga toh. Tapi ya kalau bisa ya pelajari sendirilah, itu menyangkut nama baik kita. Kuliah di elektronika kok tahu sih, tahunya apa emangnya? Waduh, ya enggak enak sih. Tapi kenyataannya sebenarnya begitu ya, kita banyak yang tidak kita pelajari, tapi ya kalau masih ada peluang untuk bisa, tolonglah pelajari sendiri, itu untuk nama baik Anda sendiri gitu. Karena kita toh itu bagian dari sekitaran kita, bukan jauh-jauh, itu masih sekitar listrik dan elektronik ya. Kita nanti banyak di Kendali, di sementasi industri, sedikit tentang telekomunikasi misalkan, sedikit tentang instalasi arus kuat misalkan. Tapi kalau itu memang Anda anggap perlu ya pelajari sendiri gitu. Nanti tanya gurunya, dosen siapa yang nanti kita tambahin sendiri gitu, nggak apa-apa. Karena memang ya begitu, di luar itu karena harapannya tinggi pada kita, tapi kita ya tahunya sebenarnya cuma sebagian dari elektronika kan gitu ya. Tentang apa tadi sehari-hari masalah stop kontak gitu ya. Kalau di listrik di rumah itu biasanya mestinya kabelnya berapa yang di stop kontak itu? 2 apa 3 yang ke jaringan ke PLN itu? Di dalamnya kabelnya 2 apa 3? Sebentar. Saya pas ada. Kabel yang di dalam stop kontak itu standarnya 2 apa 3? Standarnya 3, Pak. 3. Satu untuk apa? Yang kedua kan lubangnya cuma 2. Yang ketiga untuk apa? Pakai grounding, Pak. Grounding. Semuanya tahu ground itu apa gunanya gitu ya. Itu kan kadang-kadang nanti bisa membahayakan kalau tapi juga banyak yang itu yang jadi korupsi di situ kan. Tidak dipasang itu groundnya gitu. Cuma ditempelkan ke nolnya gitu. Ngirit. Itu banyak loh ya, hati-hati gitu. Kalau kita yang pas waktu bangun kita tahu ya, kita Pak pasang Pak, itu ada gunanya gitu ya. Mau tambah sekian meter gitu kan, tembaga kan lumayan. Ya, tapi itu sering dikorup gitu ya. Karena kayaknya nggak ada gunanya kayaknya gitu.
Kalau nanti sudah ketemu alat tertentu, wah kelihatan ini nggak ada groundnya, wow betul ini dipegang alatnya nyetrum, gitu. Seperti kulkas, mesin cuci atau apa itu harusnya dipegang tidak terasa setrum ya, tidak terasa kena listrik. Tapi kadang-kadang itu kok masih terasa. Mungkin tidak ada kabelnya atau kadang-kadang groundnya nggak benar masangnya. Jadi jangan dipasang dalam lalu apa namanya ditanam di tanah agak dalam, di tanah yang basah misalkan gitu. Tapi kadang-kadang ya asal tanam aja gitu. Sehingga tidak ada pengaruh. Nah, ini juga sehari-hari sekali, tapi ya kita dianggap tahu kadang-kadang itu perlu belajar ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Nanti sampai jam berapa? 12:30 ya? 12:30. Oke, baik. Sekali lagi pengalaman yang lain tentang listrik, elektronik yang perlu didiskusikan. Oke. Belum ada tadi kaitan dengan konduktor tadi ada pengalaman yang dulu itu dulu kan rata lampu pakai lampu pijar, bukan lampu LED atau bukan lampu sebenarnya lampu neon ada menyebutnya ya, ada istilah lampu neon benar ya. Sebelum lampu LED populer itu namanya lampu neon ya. Bohlam. Bukan, bohlam itu namanya lampu pijar. Yang lampu yang putih panjang-panjang itu. Lampu TL. Lampu TL. Ya, lampu TL. Amber, Pak. Tapi lampu neon sebenarnya bukan neon. Kalau TL namanya kenapa TL? TL itu singkatan apa? TL itu singkatan apa, Mas? Tahu nggak? Cuma tahu TL. TL itu singkatan dari tube lamp, lampu tabung. Jadi itu kan tabung. Jadi listrik itu tidak benar-benar tersambung seperti lampu pijar. Lampu pijar itu kan satu kabel, satu masuk, dari situ ada filamen ya, ada logam tertentu yang nanti nyambung ke kabel yang satunya. Itu benar-benar kayak dikonsletke gitu kira-kira itu kasarannya ya. Disambung singkat dengan satu bahan tertentu yang itu kalau disambungkan jadi menyala, tapi dia tidak lekas putus. Dia menunggu keluar cahaya tapi tidak lekas putus. Ini dulu yang dibahas lama oleh siapa? Thomas Alva Edison itu loh. Dia berkali-kali gagal mencari bahan yang bisa awet untuk lampu. Sampai diledekin sama istri yang nggak salah. Percobaan gagal terus gitu kok. Seperti kata Thomas Alva Edison, enggak, saya berhasil menemukan bahwa ini tidak cocok, ini tidak cocok, ini tidak cocok gitu. Jadi optimis madanya. Jadi sampai kalau nggak salah sampai 10.000 kali gitu katanya gitu. Sampai ketemu bahan yang cocok yang bisa awet. Ada banyak bahan yang bisa dicoba dan nyala sebentar lalu mati. Apa gunanya gitu ya? Beli mahal-mahal langsung mati gitu. Kita cari yang awet. Macam-macam dulu sempat ada bambu dari Jepang macam-macam dicoba itu ya. Itu dipakai. Ya, tapi sekarang sudah ketemu, tapi kemudian dianggap kurang efisien. Karena panas. Lebih panas lah dibanding lampu yang lain. Maka dipakailah tube lamp dari lampu tabung tadi. Yang warnanya putih gitu ya, panjang-panjang biasanya atau kemudian dibuat melingkar juga boleh. Dipilih seperti apa spiral gitu juga ada. Itu dalamnya apa sih dalamnya? Ada yang tahu? Ini pengetahuan umum ya. Dalamnya apa itu tabung itu? Ada filamennya kayak nyambung setengah begitu? Atau Dua tidak? filamennya. Dua filamennya. Iya, filamennya kan hanya di pinggir-pinggir aja. Fosfor. Dalamnya apa? Fosfor atau fluor itu di tepinya, Mas. Yang putih itu nempel di tabungnya itu fluor atau fosfor itu. Fluor kalau salah. Nah, dalamnya itu apa? Ada yang tahu? Heater. Dalamnya apa? Heater. Betul apa? Saya dengar heater, betul? Dalamnya itu gas. Gas apa? Gas air raksa. Maka nanti jangan dipecah sembarangan. Karena gas itu, air raksa itu dalam suhu kamar adalah cair. Itu logam yang dalam suhu kamar berwujud cair. Kalau kita menghirup itu, nanti kalau masuk ke paru-paru, lalu jadi cairan di dalam, repot itu. Itu termasuk logam berat. Tidak cocok, tidak baik untuk tubuh. Ya, bahaya untuk tubuh. Dipakai untuk termometer, dipakai untuk apa dipakai, tapi kalau untuk tubuh tidak baik. Itu semacam penghantar gitu ya. Nah, tapi di situ nanti dieksitasi saja, diaktifkan saja listrik di tepi itu,
nanti bisa pindah di gas itu. Tapi dia berjalan zigzag gitu. Nanti kalau numbuk di tepi dari tabung itu menjadi menyala. Ya, menyala. Untuk menyalakan makanya tidak perlu selalu harus pakai listrik. Ya, teman-teman yang hobi telekomunikasi, apa namanya, 2 meteran atau 11 meteran gitu, telekomunikasi, Rapi, Orari atau apa namanya organisasinya? Radio Ada? Amatir Indonesia. Ya, radio amatir ya, ada yang aktif di situ, hobi di situ? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Mahal, Pak. Oh, oke, saya juga tidak begitu suka. Tapi saya pernah ditunjukkan itu bisa dinyalakan lampu itu dengan keluaran dari antena. Jadi kan berupa gelombang elektromagnetik ya. Antenanya itu salah satu ngetesnya adalah dekatan antena itu ke dalam lampu, ke dekat lampu itu, lampu neon tadi, lampu pijatan, lampu apa? Lampu TL tadi. Kalau itu ada keluar apa namanya? Dari antena itu keluar gelombang pemancarnya, lampu itu nyala. Tanpa disenggol, iya, tanpa disenggol, tanpa ada listrik, iya. Jadi dia teraktivasi gas di dalamnya, gasnya itu menumbuk apa namanya, menumbuk ke tepinya, dia akan menyala. Bentar ya. Mohon maaf, masih sebentar dengan anak di rumah. Tadi sampai tadi, jadi dia mengaktifkan gas, jadi listriknya tidak benar-benar tersambung seperti lampu pijar tadi, tidak. Dia lewat elektronnya di situ, gerak begitu ya, aktifkan di situ, dia elektronnya dari gas tadi nabrak-nabrak ke dinding, lalu nyala. Jadi tidak sepanas itu, tidak. Maka dia harus lebih hemat. Nah, LED lebih hemat lagi, gitu. Hemat listrik dibanding dengan itu. Nah, makanya sekarang cenderung ke sana. Lampu pijar semakin jarang dipakai karena kurang hemat listrik. Jadi dia boros. Dia seperti tadi mengkonsletkan dengan zat tertentu yang di dalam lampu yang di dalamnya diberi gas yang membuat filamen itu tidak mudah terbakar. Gitu. Kalau sampai berlubang itu lampu pijar itu, maka akan rusak itu karena akan kena oksigen dari luar, filamennya akan mudah terbakar. Kalau saya itu bahannya itu tertentu, kalau misalnya wolfram, jadi logam khusus yang bisa di listrik menyala dan tidak mudah rusak, ya, awet. Itu dibantu dengan dibuat tekanan rendah, diberi gas yang tidak mudah terbakar. Jadi agak rumit ya buatnya. Kalau sampai berlubang langsung rusak, tidak bisa nyala lagi lampu pijar itu. Ini sedikit tambahan-tambahan tentang pengalaman sehari-hari ya, tentang bahasa-bahasa sehari-hari yang mungkin saya tahu. Mungkin Anda tahu yang lain, silakan nanti bisa share. Bahwa kita perlu belajar juga hal yang seperti itu, yang di kuliah mana coba? Nggak ada itu. Tapi dianggap tahu, kan repot ya. Baik, kita akan mulai masuk ya ke semikonduktor. Jadi kita mulainya dari semikonduktor, bukan dari arus listrik gitu, enggak ya. Kita dibahas di fisika gitu ya. Bukan saya ngajar juga jadi di sana, tapi semikonduktor itu kan yang khas mulai disebut elektronik itu. Kalau listrik secara umum ya sudah ada di fisika dan di kuliah-kuliah listrik yang lain ada. Oh, ada yang izin masuk, nggak kelihatan ini. Hengki Wildan, oke. Ini saya kuliah yang ketiga, jadi saya harus menjaga stamina ya. Izin Pak. Ya. Baterainya habis, mau ganti device. Monggo. Apa, silakan. Nah, termasuk kalau memang Anda kuota terbatas, nggak usah dinyalain anunya ya, izin saja enggak apa-apa, Pak. Nyalainnya sebentar aja ya, Pak. Kameranya boleh saja enggak apa-apa ya. Karena kuota juga masalah bagi kita ya, tidak selalu semuanya lancar gitu. Nanti mungkin sekali-sekali kita foto bareng buka bukti presensi. Karena presensinya dari tadi saya enggak bisa buka presensi. Enggak tahu, teman-teman bisa buka presensi kuliah.ac.id bisa, banjir sih. Enggak bisa. Oh, bisa sekarang, alhamdulillah. Bisa, nanti kita bisa presensi. Tadi saya nggak bisa soalnya. Oh, kok jadinya nggak berubah? Oh, nggak bisa masuk. Aneh ini aninya, sebentar.
Oke. Saya mau presentasi dari tadi nggak bisa. Wah, ini kok password saya kok hilang. Apa namanya? Nggak tahu, nanti harus buka lagi. Ulangi lagi nggak mau. Oke, jadi saya belum bisa presensi, jadi mungkin kita presensinya ya sebisa aja. Jadi kita mulai saja ya kuliahnya, meskipun sebentar kita mulai dulu tentang kuliah kita. Oke, saya share screen dulu sekarang. Saya pakai slide-nya Bu Sri Waluyanti. Bukan slide saya sendiri. Tapi karena sama ya, saya pakai ajaran beliau dulu yang lebih senior dan mengajar banyak tentang masalah ini. Ini macam-macam transistor, dioda, dan dibuat dari semikonduktor, ada LED dan sebagainya. Oke. Semikonduktor adalah elemen yang memiliki konduktivitas di antara konduktor yang baik dan isolator. Yang terkenal adalah germanium dan silikon. Tapi yang lain, yang campur-campuran itu banyak ya. Kalium arsenid, kadmium sulfida dan sebagainya banyak. Yaitu urusannya orang-orang bahan, orang-orang kimia. Saya tidak bahas terlalu dalam sana. Sejarahnya sekarang makin banyak dipakai itu adalah yang silikon. Sementara germanium hanya terbatas dipakai untuk alat-alat tertentu. Sangat jarang sekarang transistor germanium, yang ada mungkin tinggal dioda germanium. Nah, dulu awal-awal masih banyak, sekarang sudah semakin terbatas. Semua serba silikon, lembah itu lembah silikon, ya, bukan lembah germanium. Yang campuran dengan cocok untuk yang kecepatan tinggi. Ya. Ini teori atom ini kan sudah sangat atom ya, atau fisika atom atau kimia, tidak usah kita bahas banyak-banyak. Nah, ini gambaran tadi bahwa susunan atom itu mirip seperti susunan tata surya. Ada pusatnya, inti, kalau di sel-sel matahari, yang mengelilingi adalah planet, kalau di sini yang mengelilingi adalah elektron-elektron. Elektron yang dekat dengan inti dengan yang pinggir berbeda, yang tepi itu lebih mudah untuk keluar ya, lebih mudah untuk keluar, untuk pindah ke elektron yang atau atom yang lain. Gitu ya. Kalau silikon, nah itu biasanya terdiri dari beberapa sekaligus. Jadi dia hanya beberapa yang mudah pindah, ya tidak semuanya mudah pindah. Gitu ya. Ada yang kosong-kosong, nanti ada yang bebas di antara itu. Contohnya kalau kali ini kita sudah usah bahas, itu sangat fisika atau sangat kimia. Nah ini yang penting di sini. Ada inti di sini, ini ada atom elektron, ini ada energi-energi. Yang makin ke atas itu energinya perlu energi yang tinggi supaya dia tetap bertahan, tidak keluar tapi dia ada di tepi. Kalau diberi energi, dia akan pindah ke yang lebih luar, sehingga nanti suatu saat mudah pindah ke atom sebelah. Gitu. Yang dekat sini akan terikat erat dengan inti, susah pindah. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah ini insulator atau insulator itu untuk menjadi conduction band, mencapai conduction band atau menjadi konduktor itu perlu energi yang besar untuk sampai ke sini. Ya, elektronnya sangat sulit lah. Dari sini pindahkan elektronnya saja itu kan susah ya. Pindah dipanasi malah jadi bergetar saja, tidak pindah. Ini kan energi yang pas untuk memindahkan ini ke sini itu kan susah ya. Makanya dianggap sulit untuk jadi konduktor. Di sini konduktor itu sudah tingkatnya cuma sedikit ya. Kadang-kadang ada overlap gitu. Sehingga jadi mudah pindah itu elektronnya. Kalau yang semikonduktor di sini ada gap antara valence band dengan conduction band, sehingga nanti perlu sedikit energi saja dia akan pindah ke sini yang free, yang mudah untuk pindah ke atom yang lain. Semikonduktor. Isinya seperti itu. Nah, kalau ada kelebihan elektron di sekumpulan atom, namanya jadi cenderung dia negatif. Kalau dia ada yang lubang, dia cenderung jadinya positif. Totalnya jadi positif kan gitu. Oke, ini tugas tidak usah. Jadi gambaran ya, ada atom jenis apa? Semikonduktor jenis P, jenis N. Jenis P itu tadi apa? Banyak hole-nya. Ini adalah ada banyak elektron bebasnya dibanding intinya. Nah, nanti suatu ketika kalau diberi potensial yang pas dia akan pindah gitu ya. Elektronnya pindah ke sini, hole-nya pindah ke sini. Terjadilah aliran gitu. Jadi ada jarak, ini perlu ada
didekatkan dengan diberi tegangan lalu sudah sampai dekat, nah ini baru bisa loncat. Maka diode itu diaktifkan dengan diberi tegangan maju yang minimal tertentu. Gitu. Germanium biasanya 0,2, kalau silikon 0,65 atau 0,7. Gitu. Dia bisa beraktif diodanya. Aliran yang terjadi adanya medan listrik. Ada listrik yang diberikan di ujung-ujungnya, medan listrik. Ya. Nah, kalau ini forward, nah, kalau dia sudah dekat, diberi dengan satu yang cocok, ini anodanya diberi positif, yang diberi negatif, dia akan terjadi perpindahan. Atau dengan kata lain, terjadi aliran arus listrik bebas. Di sini terjadi aliran yang lancar. Gitu. Bolnya pindah ke sana, elektronya pindah ke sini, ya, lancar. Di sini digambarkan anodanya diberi positif, katanya diberi negatif, dia akan lancar, hambatannya 0, lancar. Gitu. 0 betul ya, mungkin tidak ya, tapi digambarkan untuk memudahkan itu ya. V-nya lebih ada memiliki batas tertentu, gitu ya. Sampai 0,2 atau 0,7 untuk silikon, 0,2 untuk germanium. Namanya forward bias, bias maju. Adanya dapat positif, atau dapat negatif. Oke. Tidak saya lewati. Kalau dibalik, jadi bukan makin mendekat, dia kan makin menjauh, jadi makin sulit. Sebenarnya kalau dipaksa nih tinggi lagi, ya dia akan jebol juga, rusak, gitu ya. Akan rusak. Jangan diberi tegangan terlalu tinggi, ada batasnya ya. Dibalik itu tidak menghantarkan, iya, tapi ada batasnya. Kalau dibalik dengan tegangan terlalu tinggi, ya jebol juga. Sebenarnya. Tetap ada batasnya. Meskipun dia pada dasarnya, kalau diberi bias maju, dia akan lancar, menghantar. Kalau bias mundur, dia akan tidak menghantar, gitu ya. Itu secara umum. Tapi kalau diberi tegangan, dipaksa tegangan yang sangat tinggi dalam posisi terbalik, ya rusak juga. Ini macam-macam dioda, tidak semuanya kita pelajari atau kita pakai. Yang ada adalah diode pengarah biasa. Ada LED, diode yang kalau diberi pancar maju, dia keluar cahaya. Ini diode foto, dia akan peka kalau ada cahaya, dia akan on. Gitu ya. Diode Zener ini diode yang kalau dipasang terbalik, dengan syarat tertentu, dia akan stabil tegangannya. Nah, itu yang kita pakai dalam pengatur tegangan nanti. Yang lainnya jarang kita pakai, saya tidak pernah pakai. Gitu ya. Tunnel, Schottky, sebagian untuk frekuensi tinggi, dan seterusnya. Nah, ini saya kira yang penting, karakteristik diode. Ini percobaan ya, kira-kira begitu ya, untuk mengetahui karakteristik diode. Ini ada diode simbolnya seperti ini. Ini V, ini simbol dari pengukur tegangan atau voltmeter. Ini A, ampere meter. A di sini agak lain, ini A ini simbol dari anoda. Kaki yang seperti ini dari diode, ini K ini simbol dari katoda. R itu resistor, harus ini harusnya ada namanya ini E, ini apa namanya? Sumber tegangan yang variabel gitu. Nah, ini kurvanya adalah kurva antara V AK, V anoda katoda, dan I anoda katoda. V anoda katoda diukur oleh voltmeter di sini, I-nya diukur di sini. Dia diberi tegangannya variasi. Nah, ketika dinaikkan maka tegangan anoda katoda akan selisihnya makin besar. Kalau ini naik tinggi, selisihnya akan makin besar. Makin tegang sampai batas tertentu, 0,6 atau 0,2 tadi, dia akan mulai on. Akan mulai muncul arus yang signifikan di sini, mulai keluar arus. Sebelumnya tadi nggak keluar arus, itu kecil sekali. Setelah melewati beda tegangan antara A dan K itu sekitar 0,7, misalnya untuk silikon, dia mulai ada arus. Dinaikkan lagi tetap saja ada arus. Di sini digambarkan VAK-nya tidak banyak berubah, karena sudah dinaikkan ini tetap aja ini selisihnya segitu-segitu aja. Ya. 6 sampai berapa itu tidak akan naik selisih banyak. Yang naik adalah arusnya. Karena tegangannya makin tinggi, ini seperti saklar saja, maka arus yang melewati sini akan makin besar. Karena I adalah V per R, V-nya makin naik, R-nya tetap, maka arusnya makin besar. Nah, gitu. Jadi ini kurva ini hubungan antara tegangan dengan arus pada anoda dan katoda. Tapi membaca gambar seperti ini kan tidak mudah ya. Oleh karena itu kalau ada yang bingung cara membaca gambar, ini Anda perlu dari awal paham. Nggak paham tanya belum jelas diulangi atau diperinci pertanyaannya apa, gitu, supaya Anda paham. Karena nanti akan ketemu juga gambar-gambar semacam ini di dalam karakteristik komponen-komponen yang lain, mungkin resistor, mungkin SCR itu yang lain. Itu perlu tahu cara bacanya. Ini ya, matematik ya saya kira, lebih ke matematik atau sebagian fisika. Gitu. Silahkan kalau ada yang belum jelas tentang gambar ini dulu. Saya biarkan aja nyala ya, nggak usah di stop. Kalau ada yang tanya dulu silahkan tentang cara membaca gambar ini atau memahami karakteristik dioda tadi. Silahkan.
sebelum saya tutup ininya untuk dialog yang lain. Cukup jelas? Tidak usah pura-pura jelas, kalau belum jelas tanya saja. Nanti akan tambah repot, tambah lama, tambah ruwet nanti gambarnya ya. Ini masih sederhana sekali. Ya, silakan. Saya nggak paham sama sekali, Pak. Mungkin Saya bisa nggak diperinci paham yang nggak paham mana dulu satu-satu. Jangan semuanya nggak paham, saya juga bingung. Yang jelaskan apa hanya diulang saja apa? Kalau diulang saja Pak, jadi tetap tidak paham toh? Nggak Simbolnya paham yang nggak sama paham kah? Semuanya, Pak. Dari gambar, simbol, rumus, dan lain-lain nggak paham sama sekali, Pak, saya, Pak. Ketika saya menyampaikan Anda dengar, tapi Dengar, Pak. Dengar. oke. Lah, Tapi nggak paham apanya? Satu. Ini. Yang pertama grafiknya ini, Pak. Yang grafik naik turun ini. Yang kedua rangkaian listrik ini saya juga nggak paham. Satu-satu, Maksudnya karena apa? satu-satu, jangan langsung semuanya. Karena kalau hanya saya ulang, ya. Kan Anda tadi sudah mendengar, kan akan sama saja. Nah, oleh karena itu pelan-pelan. Jadi ini juga latihan gini, Mas. Latihan bagaimana kita bisa mengidentifikasi kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak paham, kalau kita punya kelemahan itu apa? Kita coba cari deskripsi atau cara penjelasan yang inilah saya tidak paham. Saya tanya ini dulu. Harapannya nanti bisa lanjut yang ini gitu, sehingga yang membantu juga bisa. Kalau tidak paham semuanya, itu saya suruh ngapain? Kan juga agak bingung. Tapi kalau gambarnya dulu misalnya gitu ya. Anda dari SMA, SMK, Mas apa namanya? Saya dari SMA, Pak. Mas Zaki, oke. Simbol dulu ya. Jadi ini simbol baterai. Ya. Ini diode. Ini namanya voltmeter, ini ampere meter. Voltmeter untuk ukur tegangan, ampere meter untuk ukur arus. R itu ya resistor atau hambatan atau apa kawat atau apa gitu. Nah, mestinya mestinya arus itu akan lewat sini. Dari baterai menuju anodanya diode ke katodanya, nanti R balik lagi, muter terus itu arusnya. Nah, ketika di sini voltmeter itu bisa dipasang terus-menerus atau sebentar untuk mengetahui beda tegangan antara ujung anoda dan katoda. Jadi bedanya tegangannya berapa anoda katoda itu. Kemudian kalau arus, ini untuk mengetahui arus yang lewat ini berapa besarnya. Gitu. Arus listrik. Nah, tentang tegangan dan arus, Mas Zaki paham belum? Tegangan dan arus listrik. Paham, Pak. Belum paham sama sekali, Pak. Belum paham sama sekali, Pak. Belum paham sama sekali. Pernah pakai baterai? Pernah, Pak. Oke. Kalau voltmeter, ampere meter belum pernah lihat ya? Belum, Pak. Saya belum pernah. Oke. Sebentar. Anda SMA-nya IPA apa IPS? IPA, Pak. IPA. Tapi dulu tidak ada alat praktikum di sekolah Anda dulu. Soalnya nganu, Pak, kelas 11 semester 2 itu kan udah mulai COVID, libur, jadi ini prakteknya kurang. Gitu, Pak. Oh, iya. Oke. Ya, memang banyak kasus begini. Nah, cerita lain. Jadi teman saudara saya itu di perindustrian di Jogja. Dia mendatangi beberapa industri yang tentang pengelasan. Jadi dia bina banyak industri kecil di sekitar Jogja. Kemudian ada siswa-siswa SMK belajar ke magang lah gitu atau semacamnya di industri itu. Kan mestinya harapannya kan nyoba atau mungkin ikut bantu kerja kan gitu. Ditanya, Anda pernah ini? Belum. Pernah ini? Belum. Lah kesini mau ngapain? Jadi agak bingung juga yang mengajari karena memang basicnya belum ada sama sekali. Tapi ya itu kenyataan ya. Itu problem kita di zaman pandemi memang begitu. Jadi itu. Oke. Kembali dulu saya coba pelan-pelan ya. Mudah-mudahan bisa bantu. Nanti kalau ada teman yang bisa bantu, silakan nanti disampaikan, tidak apa-apa. Karena ini kesulitan kita semua ya. Jadi kalau seperti ini kan agak sulit ya. Oke, begini. Baterai itu kan bisa keluar arusnya. Jadi kita bayangkan arus itu seperti aliran air sungai. Saya bayangkan benar enggak ya? Arus listrik itu seperti aliran air sungai. Kalau selisih tegangannya besar atau tegangannya besar itu artinya selisih antara hulu dengan hilir itu besar. Mungkin hulunya di pegunungan yang tinggi, hilirnya di pantai gitu. Kalau selisihnya makin tinggi, maka dia arusnya akan makin deras, gitu, kira-kira gitu. Nah, itu berarti tegangannya. Tegangan itu menggambarkan tentang selisih tinggi. Kalau sungai ini kan selisih potensial atau namanya tegangan. Nah, arus itu terkait dengan kecepatan lewatnya arus air. Kalau ini kecepatan
lewatnya arus listrik itu adalah besarnya muatan yang lewat tiap detik itu arus listrik. Nah, di sini untuk mengukur tapi beda tegangan, bahwa tegangan baterai itu tegangan di antara ini. Ketika lewat antar ujung sini ada beda tegangannya ini. Dan di sini kan tidak berupa kabel biasa tapi ada semikonduktor. Nah, di sini diukur berapa bedanya antara ujung kaki anoda yang sini anoda dan katoda pada diode itu selisihnya berapa. Ini namanya VAK sini. Nah, dalam grafik namanya ini VAK itu adalah mengukur tegangan antara ujung anoda dengan ujung katoda, diukur dengan namanya voltmeter. Nanti ketemu angka-angka di sini, ini angka-angka. Oke. Nah, A di sini ada singkatan dari ampere meter, itu adalah untuk mengukur arus. Seberapa banyak arus yang lewat, berapa banyak muatan yang lewat di sini. Makin besar yang lewat, berarti makin besar angkanya di sini. Gambarkan kalau di sini dengan grafik ini ke atas, makin ke atas makin besar angkanya. Gitu. Kalau yang ini makin besar angka tegangan antara anoda dan katoda. Begitu dulu. Masih paham belum, Mas Zaki? Tenang aja. Paham, Pak. Ya? Sampun paham, Pak. Sampun paham. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Saya apa? Jadi saya berusaha pelan-pelan. Nah, sekarang grafik yang biru ini menggambarkan hubungannya. Maksudnya gimana? Kalau di sini pertama tegangannya kan kecil ya. Yang kecil berarti anoda dan katoda itu masih 0 juga, belum ada yang bisa lewat sama sekali. Jadi sama-sama kecil belum ada. Ini sudah naikkan pelan-pelan, sampai lama-lama ada tegangan selisihnya. Di sini lebih tinggi sedikit dibanding yang sini. Anodanya lebih tinggi daripada katoda. Terus dinaikkan, lama-lama makin tinggi tegangannya. Yang ada di sini maksudnya. Di sini tegangannya mungkin katakanlah di mana? Di sini mungkin besar ya tegangannya. Tidak 0,7 itu mungkin bisa 10 atau berapa, enggak tahu, bisa agak besar. Tapi yang di sini kan selisihnya kecil, dari 0 sampai sekitar 0,7 nanti sudah diam, tidak banyak naik gitu. Nah, sini dinaikkan sedikit demi sedikit, maka di sini yang dilihat adalah pada voltmeternya mengukur ini ya, bukan mengukur baterai ya, tapi mengukur di antara anoda dan katoda ini. Nah, sampai menjelang sekitar 0,7 alat ini silikon, dia sudah nggak nambah banyak, dia sekitar segitu, paling naik sampai 0,8,9 kan tidak pernah ke kanan ya, itu tiba-tiba jadi naik ke atas. Itu tegangannya VAK-nya tidak banyak berubah. Jadi dia 0 sampai 0,7, setelah itu 0,7 pada 0,8,9 tidak pernah jadi 10, tidak pernah, dia sekitar itu aja. Nah, ini dari grafik itu artinya naik ke atas artinya begitu. Nah, naik ke atas artinya apa? Begitu arusnya makin lama makin besar. Karena di sini jadi 10 itu maksimal misalnya 10 ya. Di sini tetap masih sekitar 0,7 tegangannya. Tapi arusnya bisa jadi besar. Semua jadi misalnya 0,0 jadi 1, 2, 3 sampai besar gitu. Jadi ketika mencapai tegangan anoda katoda tertentu 0,7 katakanlah, arusnya tiba-tiba terus membesar sampai batasnya. Bentar batasnya ya. Nah, tapi tegangannya itu tidak beranjak dari sekitar 0,7 0,8, tidak terlalu besar ya, sekitar itu aja. Tidak lalu jadi 10 enggak pernah. Sekitar itu saja. Nah, begitu artinya begitu ya. Jadi dia melambat perubahannya pada arus, tegangannya naik terus belum sampai pada arus tertentu, gantian. Tegangannya nggak banyak berubah, tapi arusnya yang berubah. Nah, begitu kira-kira. R-nya tetap ya, ini R-nya tetap. Tetap dan nilainya tapi tetap. Ini yang berubah adalah tegangan di sini nanti mengubah tegangan di sini, berpengaruh juga di arus. Grafiknya seperti itu. Gimana Mas Zaki? Atau yang lain juga boleh, kalau tidak paham juga menanyakan, membantu atau pertanyaan dari sisi yang lain, tidak apa-apa. Tidak harus Mas Zaki yang bertanya ya, tidak apa-apa. Mas Zaki dulu, ada pertanyaan lagi atau masih ada yang belum paham dari tambahan penjelasan tadi? Sampun Pak, kalau sampun paham. Ya, alhamdulillah. Dan itu biasanya ada mirip-mirip seperti ini. Nanti untuk diode Zener, untuk transistor, itu model-modelnya serupa. Nah, mirip-mirip maksudnya, bukan serupa persis enggak, tapi mirip-mirip. Maka membaca ini kan cara membaca matematika. Jadi grafik itu cara penyajian atau membahasakan dalam bentuk gambar, dalam bentuk angka. Ini ukuran-ukuran tapi dalam bentuk gambar. Kalau ada gambarnya begini, ini bukan orang fisika, bukan orang teknik. Mungkin orang pakai sastra, hanya kata-kata bisa. Tapi kalau ini enggak, perlu gambar, gambarnya gambar yang sifatnya teknis. Gitu. Maka ini ya jangan dibenci. Kalau belum paham, enggak apa-apa, tanya lagi, belajar. Lama-lama akan paham juga. Jangan sampai Anda paham. Nanti Anda akan ketemu buku manual buku itu ya gambarnya begini-begini, macam-macam gitu gambarnya. Tapi ya gambar-gambar seperti ini. Kalau Anda sudah tidak suka, wah jangan kuliah di sini, nanti Anda akan stres terus gitu ya. Jadi ini mungkin belum paham, oke. Mungkin awalnya kurang suka, ya wajar lah. Tapi lama-lama harus dibuat menjadi lebih suka, gitu, supaya tidak tadi memberatkan gitu ya. Jadi kerja itu kalau bisa kan dapat duit banyak dan senang gitu ya.
dan jadi bolak-balik senang dan dapat duit ya gitu. Jangan hanya dapat duit tapi nggak senang, itu kan berat sekali. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan lagi atau yang lain silakan boleh selain Mas Izaki, jangan malu-malu. Cukup? Nah, kalau yang gambar kiri bawah ini, artinya kalau diberi tegangannya kebalik. Jadi ini batin dibalik gitu. Batinnya dibalik, plus jadi min jadi plus gitu ya, dibalik. Nah, di sini juga susah sekali menghantar. Tapi sampai batas tertentu, tegangan tertentu akhirnya jebol juga ini. Jadi menghantar juga. Jadi itu ada batasnya. Kalau dibalik dia juga bisa menghantar juga akhirnya. Nah, tetapi ada yang diatur sedemikian rupa sengaja kondisinya itu biasanya dipasang terbalik atau dipasang dalam kondisi baterai terbalik, tapi dengan cara-cara tertentu dia punya kelebihan apa? Kelebihannya nanti kalau sudah sampai pada tegangan tertentu, tegangannya itu tetap gitu. Lebih lurus, kan agak miring ya. Ini lurus gitu. Loh, gimana ini bisa dipakai untuk penstabil tegangan gitu. Ini dioda sender nanti dipasang terbalik, tapi dia bekerja dalam kondisi terbalik itu memang. Pasang pada tidak teori dioda dia harusnya anoda dapat positif, anodanya dapat negatifnya lebih negatif gitu, tapi ini sengaja dibalik, tapi gunanya ternyata dia tegangannya stabil gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pengatur tegangan. Nah, itu nanti ada perkembangan lagi di sana. Sampai di sini cukup. Sudah jam berapa ini? Udah lihat jamnya sekarang. Jam saya ada. Oke, lanjut dulu atau cukup? Pak, izin bertanya. Oh, silakan. Siapa ini? Febriani. Iya nih, ya. Setahu saya kalau anoda katoda waktu sekolah kutub positif negatif. Kalau di sini benar nggak ya, Pak? Maksudnya gimana? Sebentar. Saya lulusan SMA. Yang saya tahu anoda sama katoda itu membahas kutub positif sama kutub negatif. Ya, itu ya. benar atau enggak, Pak? Iya betul. Nah, di kaki-kaki diode itu juga diberi nama begitu. Nah, ini kan kadang-kadang nggak bisa sama, bisa tidak ya. Anoda katoda untuk kimia misalkan itu ada anoda katoda gitu kan. Anoda yang lebih positif kan biasanya. Anoda itu yang positif kan. Katoda yang negatif. Gitu. Nah, di sini juga begitu. Yang anoda lah yang diberi sumber positif. Katodanya mungkin nggak langsung ketemu negatif, tapi dia lebih negatif karena dia lebih dekat dengan negatif dibanding dari anodanya yang dapat positif. Gitu. Kira-kira sama, Pak. Mungkin karena ini jadi nama kakinya diode gitu saja. Tapi anoda dapat positif itu pada dasarnya begitu ya. Gitu? Berarti kalau dioda itu gabungan anoda dengan katoda gitu ya, Pak? Atau gimana, Pak? Ya, boleh, ya. Anoda itu adalah tadi disebut PN junction. Ada semikonduktor P, semikonduktor N disambungkan. Tentu ya ini prosesnya pabriknya saya tidak tahu ya. Nah, itu kalau diberi tegangan tertentu dia nanti sebentar saya lihat sebentar. Ini anoda itu yang cenderung banyak hole-nya. Atom-atomnya positif, kekurangan oksigen dari positif totalnya. Ini ada bahan yang dasarnya adalah dia kelebihan oksigen cenderung negatif. Nah, ini supaya bisa jalan diberi baterai positif ini disambungkan dengan negatif, dia akan bisa jalan. Harusnya akan lewat. Nah, gitu. Di sini hambatannya 0. Di sini gambaran hambatannya 0. Ohm meternya menunjukkan 0. Gitu. Ya enggak 0 benar tapi kecil lah gitu. Tapi kalau dibalik, nah ini bukannya mendekat lalu bisa lewat, elektronnya malah menjauh. Jadi nggak bisa lewat. Kalau dibalik, dioda itu dibalik, yang katode diberi baterai positif, manusia diberi negatif, dia tidak akan bisa lewat. Benar Pak, nggak bisa kalau saya paksa tambah tinggi, oh ya, kalau diberi tegangannya tinggi, akhirnya jebol juga itu ya. Dalam kondisi yang relatif dalam batas dia tidak bisa, jadi nggak bisa melewatkan. Maka dioda bisa dipakai untuk pengaman, supaya tidak kebalik. Dulu saya ingat di beberapa alat listrik tertentu itu, waktu itu pakai aki biasanya gitu ya. Itu ketika dicek aki itu diberi diode. Karena masa akinya kebalik itu tidak akan merusak, nggak nyala aja gitu. Oh nyala, dibalik nyala. Tapi kebalik nggak rusak. Kalau tanpa ada pengaman diode itu kebalik rusak itu komponen di dalamnya. Nah, diode itu bisa menjadi pengaman. Kalau dia diberi maju, dia diberi bias maju dia jalan, kalau diberi bias mundur atau reverse, dia tidak akan melewatkan arus
listrik. Jadi dia bisa jadi pengaman untuk arus searah. Itu tambahnya sedikit dari pertanyaan tadi, Febrian. Oke, makasih pertanyaannya. Silakan yang lain. Cukup? Lanjut. Sedikit lagi. Sudah jam berapa ini? Saya tidak lihat jam. Jamnya harus lihat ditutup dulu. Jam. Oke, lanjut dulu saja ya. Sebentar lagi. Mudah-mudahan bisa cukup. Oh, ini hampir sama tadi tabelnya, tapi cuma lihat dari sisi apa namanya, dari sisi kanan atas saja. Ini simbol semua, tapi fix gini ya. Ada E, elemen pertegangan, ini dioda, ada arusnya. Di sini ada R, ada tegangan pada R-nya. Nah, pertanyaan tadi ada pertanyaan dirasain itu, kalau ini naik terus ini sampai berapa batasnya gitu? Oh, tentu ada batasnya ya. Batasnya adalah nanti di I-nya maksimal berapa, V-nya maksimal berapa, itu ada. Ya, ada maksimalnya tentu. Karena E-nya juga ada batasnya, tegangannya berapa, R juga ada nilainya. Jadi tidak lalu naik terus, yang biru ini enggak ada batasnya. Ini kira-kira. Nah, batasnya adalah tegangan arus ini adalah sebesar E per R. Sementara di sini adalah sebesar E. Apa itu? E adalah tegangan baterai, R adalah besarnya hambatan atau resistansi pada R-nya tadi, resistor tadi. Ingat dalam hukum Ohm, kalau belum tahu ya nanti divisi cover ya. Hukum itu adalah arus adalah V per R, apa namanya, sumber tegangan dibagi arusnya. Itu maksimal segitu. Kalau di sini adalah maksimal sebesar E saja. Jadi yang ideal itu kembali ke sini, jadi itu tidak ada tegangannya 0. Nah, makanya tidak bisa, dia tetap harus ada minimal 0,7 atau 0,2, tidak bisa 0. Saklar kan mestinya nyambung sini kan jadinya dia 0, tapi tidak, dia mesti ada selisih tegangannya 0,7 atau 0,2. Maksimal arus adalah E per R, maksimal tegangan pada dioda adalah sebesar I maksimal, tapi kadang tidak pernah. Maka nanti tegangan di sini juga maksimal ya, perpotongan di sini buat garis lurus tadi, nah, tegangannya di sini, di mana arus maksimalnya di situ. Tidak bisa semaunya arusnya terus sangat besar, enggak bisa. Ini kurvanya seperti ini, namanya load line, garis beban. Ini karakteristik dari alat dioda aslinya. Sudah dipasang, nanti ada garis beban ini batasi kerjanya di dalam rangkaian tersebut, khusus rangkaian tersebut. Rangkaiannya ganti, ini juga garisnya ganti. Garis bebannya ini ganti. Ini cara membaca gambar karakteristik dioda. Ini kalau ada soal-soalnya dari situ, nanti kalau latihan nanti bisa. Soal-soal. Yang penting paham dulu tadi konsep tadi. Ini dioda sudah terlalu jauh. Kita punya arah nanti. Baik, saya kira di stop dulu. Sudah jam berapa ini? Oh, sudah mau habis. Oke. Mohon maaf, ya, belandang. Ini sudah bisa dipakai. Belum bisa dibaca juga. Panjangnya presensinya. Oh, baterai saya habis. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya tutup? Izin bertanya boleh, Pak? Silakan. Resistensi dioda itu apa, Pak? Resistensi dioda tadi kalau dari kurvanya tadi kan seberapa miringnya dioda tadi. Tapi kalau kurvanya selalu linear nggak, Pak? Ada yang linear dan yang tidak. Jadi kalau Anda bagian yang bawah tadi kan dia cenderung datar. Kemudian saya batas tentu dia cenderung agak cenderung tegak, mendekati tegak. Itu kan berarti nggak linear. Linear kan berarti kan dari awal sampai akhir kan garisnya lurus terus. Kan dia tidak belok, ada beloknya kan. Namanya tidak linear. Nah, tapi kita biasanya kan memakai ketika kondisi pas tegaknya itu, yang mendekati tegak sorry. Itu yang kita anggap kondisi bekerjanya kan di situ. Sementara yang dari landai sampai kemudian belok lalu mendekati tegak itu kan dia disebut belum on. Saya buka lagi ya, saya share lagi ya. Sebentar, saya share lagi. Mana tadi? Oke, sini aja saya kira. Saya besarin dikit. Nah, ini kan sebenarnya nggak linear, maksudnya ada beloknya ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, di sini itu relatif ini. Nah, pas dimulai di sini mungkin dia akan belok. Di sini juga belok. Nah, sampai di sini itu dia daerah belum on. Makanya mulai di sini on. Tapi masih melengkung, di sini sudah mulai agak lurus. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang benar-benar linear, itu tidak ada ya. Tetap ada belok-beloknya gitu. Tapi daerah-daerah yang mulai
mana ya, mulai di sini misalnya, dari sini sampai ke sini itu relatif linear gitu. Dan itu ada kerjanya gitu. Di sini ini belum kerja, di yang masih landai ini dia belum kerja, belum on istilahnya gitu. Sebenarnya on, nah di sini. Nah jadi istilah linear itu ya linear sebagian biasanya loh. Kalau itu biasanya linear sebagian, jarang yang linear murni itu jarang. Makanya kalau ini secara loncat ya, jadi bisa dipakai untuk penyearah dari arus bolak-balik jadi arus arah. Bolak-balik itu seperti PLN itu ada sinus gitu, kemudian arus arah seperti baterai. Nah itu kan bisa menyearahkan. Tetapi ya ada tetapinya. Tapi kalau tegangan-tegangan di bawah 0,7 volt itu tidak bisa diarahkan. Diodonya belum jalan kok, ya kan? Dia belum on. Ya dia plus atau min tetap aja nggak lewat gitu. Min memang kebalik nggak lewat. Yang plus juga karena belum on ya nggak lewat juga gitu. Nah jadi tidak linear kan kerjanya gitu ya. Jadi itu nanti lebih jauh nanti ada. Bagaimana caranya supaya bisa menyearahkan tegangan yang kecil-kecil gitu gimana? Nanti ada trik-triknya ada ya. Jadi, nanti urusannya orang-orang yang sudah kreatif untuk diinstrumentasi itu ada. Tapi secara umum di bawah 0,7 volt dia belum on gitu. Terima kasih. Itu. Ya, jadi linear sebagian. Rata-rata begitu, linear sebagian. Yang lain, satu lagi barangkali atau dua lagi kalau ada pendek-pendek pertanyaan silakan. Saya belum punya presensi, jadi belum bisa mencatat yang tanya tadi ya. Mohon maaf, hari ini belum berlaku penilaian untuk yang aktif di kelas ya. Cukup. Saya jadi ingat kemarin Elizabeth Juniarti sudah berhasil menghubungi dosen agamanya. Udah dapat WA-nya Pak, tapi bentar lagi saya chat. Sudah sempat dikontak, sudah? Udah dapat kontaknya, cuman belum saya hubungin. Oh, oke. Jadi posisinya memang kami tidak, dosen itu tidak di prodi kami sehingga tidak bisa kita langsung. Jadi kita hanya dapat daftarnya dari pusat, dari MKU biasanya yang ngurusi koordinator mata kuliah umum, nampaknya ke sekretaris atau ke admin lalu dimasukkan dalam daftar. Saya sendiri juga tidak tahu. Saya seperti Anda bacanya cuma tim gitu. Nanti yang tahu sana apakah kalau sudah fix, barangkali kalau ditulis kalau belum fix ya mungkin masih tim gitu. Sampai ditunjuk. Ya mudah-mudahan segera terselesaikan. Kadang-kadang ya teman-teman agama Islam juga saya kira hampir sama, kadang-kadang seperti itu posisinya, terusnya tim gitu. Karena memang bukan di bawah koordinasi program studi kita. Oke, yang lain masih ada? Masih ada 2 menit. Kalau tidak, ya kita terpaksa tutup. Jadi memang di UNJ itu kadang-kadang jadwalnya itu apa namanya? Tidak ada jeda antara satu dan yang lain. Jadi kalau dosen ngajar atau Anda kuliah berturut-turut itu memang cukup capek ya. Jadi mungkin ada mohon dimaklumi ada diberi waktu barang berapa menit untuk istirahat sebentar, termasuk perangkatnya kan gitu ya. Sehingga bisa agak istirahat, tidak cepat rusak. Karena kalau dipakai full terus itu ya cepat rusak. Bagaimanapun juga sama ya, gitu ya. Orang juga begitu, alat juga begitu. Jadi perlu ada istirahatnya. Gitu. Baik, saya kira itu. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang aplikasi diode. Jadi kalau saya belum menjelaskan nanti diode, bahannya mungkin sebagainya ada di buku tadi. Kalau yang lain silakan bisa cari di buku atau di website dari kuliah dosen yang lain ataupun di kampus yang lain boleh saja. Karena insya Allah hampir sama atau sama. Baik, kita akhiri dengan doa syukur. Mudah-mudahan kita pelajari bermanfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa dipersilakan. Alhamdulillah. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.